Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Adiwijaya. Saya absen 23. Saya di sini akan menjelaskan kepada kalian mengenai sejarah Kerajaan Kutai Martapura. Kerajaan Kutai Martapura merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini berdiri di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepi Sungai Mahakam. Nama Kutai diberikan oleh para ahli dikarenakan tempat lokasi penemuan prasasti-prasasti yang menunjukkan eksistensi dari kerajaan ini. Informasi nama Martapura diperoleh dari kitab Silsilah Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara yang menceritakan pasukan kerajaan Kutai Kertanegara dari Kutai Lama menyerang ibu kota kerajaan ini. Jadi informasi mengenai kerajaan Kutai Martapura itu didapatkan dari kitab Silsilah Raja dalam negeri dan juga dari ketujuh prasasti Yupa. Nah, nanti bentuk prasastinya akan saya perlihatkan di segmen peninggalan dari kerajaan ini. Oke, kita akan berpindah ke latar belakang berdirinya kerajaan. Kerajaan Kutai Martapura merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Dia didirikan pada 400 Masehi. Kerajaan ini pula yang akan menjadi cikal bakal kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Menurut prasasti Yupa, pendiri kerajaan ini adalah Raja Kudungga. Maharaja Kudungga merupakan nama yang diambil dari bahasa Sanskerta. Jadi, nama ini tidak ada kaitannya dengan atau campuran atau kulturasi dengan bahasa India. Jadi ini masih Nusantara asli. Jadi Maharaja Kudungga ini orang pribumi asli gitu. Sedangkan keturunannya seperti Raja Mulawarman dan Aswawarman diduga memiliki pengaruh besar dari budaya Hindu dari India. Jadi namanya itu ada pengaruh dari Hindu dari India. Begitu. Terus masa keemasan. Masa keemasan kerajaan Kutai Martapura dicapai ketika pemerintahan Mulawarman, seperti yang tertulis pada prasasti Yupa. Raja Mulawarman disebut-sebut memiliki budi pekerti yang baik, kuat, bijaksana, pernah melakukan upacara pengorbanan emas, dan pernah mengadakan upacara persembahan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana yang berada di Wurapeksvara. Untuk pelafalannya bila ada yang salah mohon maaf. Nah, Wurapeksvara ini merupakan tempat yang berada di India, teman-teman. Jadi Mulawarman bahkan juga mengantarkan 20.000 ekor sapi ini dari Indonesia ke India. Bayangkan seberapa banyaknya ya 20.000 ekor sapi. Nah, masa kejayaan kerajaan Kutai Martapura ditandai dengan kondisi ekonomi kerajaan yang berkembang pesat dari sektor pertanian dan perdagangan. Hal tersebut disebabkan oleh letak kerajaan Kutai Martapura yang strategis. Nah, saking kayanya, saking makmurnya kerajaan Kutai Martapura, bahkan pada prasasti Yupa tertulis bahwa Mulawarman juga melakukan upacara pengorbanan emas yang jumlahnya sangat banyak. Emas tersebut dibagikan kepada rakyat dan dipersembahkan kepada dewa. Selain itu, pada prasasti Yupa dijelaskan bahwa Mulawarman itu mempersembahkan 30.000 titik-titik dan 40.000 titik-titik. Nah, ini masih belum diketahui apa yang dipersembahkan Mulawarman pada masa itu karena bahasa yang belum diketahui dan juga emang tulisannya karena kuno ya, sudah terdistorsi, sudah terkikis oleh waktu gitu. Jadinya belum diketahui apa yang dipersembahkan oleh Mulawarman pada masa itu. Oke. Setiap ada awal pasti ada akhir, dan itu sebuah hal yang pasti.
Nah, di sini kita akan membahas akhir dari Kerajaan Kutai Martapura. Berawal dari Kerajaan Kertanegara yang bersaing dengan Kutai Martapura, Kutai Kertanegara ingin menaklukkan Kutai Martapura, namun ya jelas Kutai Martapura tidak mau. Jadi akhirnya perang pun terjadi. Kerajaan Kutai Martapura dipimpin oleh Raja Dharma Setia, sementara Kerajaan Kutai Kertanegara dipimpin oleh Sinumpanji. Dimulai dari pasukan Kerajaan Kertanegara yang menyerang Kerajaan Kutai Martapura. Di situ Kutai Martapura menyiapkan 7.777 orang pasukan. Bisa dibayangkan ya seberapa banyak pasukannya, 7.777. Oke, terus pasukan Kutai Kertanegara tidak naik ke darat, jelas karena posisinya diseberangi oleh dibatasi oleh sungai. Jadi setelah melihat pertahanan besar dari Kutai Martapura, namun pertempuran tetap berlangsung meski dari jarak jauh. Pasukan Kutai Kertanegara menyerang menggunakan tombak, sumpit, dan panah melalui perahu. Banyak korban yang berjatuhan membuat Kutai Martapura mengubah strategi. Mereka mencoba menipu Kutai Kertanegara dengan menyerah dan pura-pura menyerah dan memberikan setumpuk emas. Jelas awalnya Kutai Kertanegara tidak mudah tertipu begitu saja. Namun akhirnya mereka tetap naik ke darat dan mengambil emas-emas tersebut. Namun tiba-tiba pasukan Kutai Martapura memberikan serangan sehingga posisinya tidak berimbang karena tipu daya yang dilakukan oleh Kerajaan Martapura. 7 hari 7 malam pertempuran dilakukan. Kedua raja bertarung pada hari ke-7. Pertarungan berakhir setelah Dharma Setia ditikam oleh Raja Sinumpanji tepat di dada. Kematian Raja Dharma Setia merupakan akhir dari Kerajaan Kutai Martapura, dan kemudian Raja Sinumpanji menguasai wilayah bekas Kerajaan Kutai Martapura. Maka dari itu, nama Kerajaan Kertanegara sekarang namanya Kerajaan Kertanegara ing Martapura. Nah, itu berarti Kerajaan Kertanegara menguasai Kutai Martapura sebagai tanda gitu. Nah, ini ada peninggalannya, ada prasasti Yupa, kura-kura emas, Nandi. Nah, Nandi ini bukan foto aslinya ya, karena saya tidak bisa menemukan foto aslinya. Saya mengambilnya dari foto di museum di Jakarta. Terus ada kalung uncal. Nah, di sini saya masih bingung karena ada pro dan kontra juga. Ada yang beberapa sumber yang mengatakan bahwa ini semua keempat ini merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Martapura. Tapi ada juga sumber yang mengatakan bahwa yang terverifikasi atau yang benar-benar dari Martapura, yang ya seenggaknya dipercaya dari Martapura itu cuma ketujuh prasasti Yupa. Yang lainnya itu masih belum jelas gitu, belum pasti apakah benar atau tidaknya. Tapi saya masukkan karena agar kalian bisa melihat dari perspektif orang yang berkata bahwa prasasti Yupa bukan satu-satunya, dan orang yang berkata bahwa ada lain selain prasasti Yupa gitu. Jadi nanti menurut kalian aja, dan kalau misalnya ada salah dari mohon koreksinya gitu ya di kolom komentar. Terus nah, ini merupakan sumber referensi yang saya gunakan, ada 4, tapi yang keempat malah saya tulisnya 6, tapi totalnya adalah 4 ya. Terus nah, penutup. Ini merupakan akhir dari perjalanan kita. Jadi, Kerajaan Kutai Martapura merupakan kerajaan Hindu tertua yang didirikan oleh Raja Kudungga. Sumber dari sejarah kerajaan ini adalah ketujuh prasasti Yupa. Pada masa kepemimpinan Mula Warman, Kerajaan Kutai Martapura mengalami masa kejayaannya. Dibuktikan dari Raja Mula Warman yang menyumbang berbagai macam sumber daya. Namun,
akhirnya Kutai Martapura runtuh karena kalah dari Kutai Kertanegara. Kerajaan Kutai Martapura ini setiap awal pasti ada akhir, dan eh, ini merupakan akhir dari Kerajaan Kutai Martapura, yaitu menjadi satu dengan Kutai Kertanegara sebagai daerah taklukan. Oke. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian materi, atau materi yang digunakan salah, atau penjelasannya tidak lengkap, penjelasannya tidak sulit dipahami. Saya sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.